Kita semua pasti pengen kan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita jadi lebih baik? Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia psikologisnya langsung dari intisari buku karya Dr. David J. Lieberman. Coba deh jujur, pernah nggak sih kamu mikir begini? Waktu lagi berhadapan sama seseorang yang kelakuannya, aduh, bikin frustrasi banget. Mau itu soal menghadapi orang yang keras kepalanya minta ampun, atau ngelihat temen yang malasnya kebangetan, atau mungkin kamu pengen banget menumbuhkan kesetiaan di tim kamu. Kayaknya kita semua pernah deh ngalamin ini. Tapi, sering banget kan usaha kita tuh udah mentok bahkan sebelum dimulai. Kenapa? Karena ada satu mitos besar yang ngehalangin kita. Nah, ini dia nih ide yang mengubah cara pandang dari buku ini. Intinya, nggak ada tuh yang namanya orang yang benar-benar nggak mau berubah. Jauh, di lubuk hati setiap orang, pasti ada keinginan buat jadi lebih baik. Mereka cuma terhalang aja sama berbagai macam tembok emosional. Oke, jadi kalau semua orang sebenarnya pengen berubah, terus kuncinya di mana dong? Jawabannya ada di sini, di dalam dunia batin mereka. Disinilah letak pergeseran mindsetnya. Cara-cara lama kayak berdebat, ngomel, apalagi maksa, itu udah jelas gak efektif. Pendekatan barunya jauh lebih cerdas. Kita masuk ke level psikologisnya. Kita bentuk ulang keyakinan dan cara mereka melihat diri mereka sendiri. Jadi poin krusialnya tuh ini. Perubahan yang beneran awet itu bukan tentang nyerang kelakuan orangnya secara langsung, tapi tentang membentuk ulang dunia di dalam kepala mereka, alias cara mereka memandang diri sendiri. Terus, gimana caranya kita membentuk ulang dunia batin itu? Kunci psikologis pertama yang bisa kita pakai itu sebenarnya sesuatu yang kita semua tahu, tapi mungkin jarang kita maksimalkan, yaitu kekuatan pujian. Teknik ini simple banget, cuma 2 langkah. Pertama, kamu puji karakter mereka dengan tulus, bangun citra diri positif mereka. Terus, di langkah kedua, kamu singgung perilakunya. Ingat ya, perilakunya, bukan orangnya. Dan bilang kalau tindakan itu tuh sebenarnya nggak pantas buat orang sehebat mereka. Pesannya dalam banget loh. Kamu nggak nyalahin orangnya, tapi perilakunya. Kamu seolah-olah bilang, kamu tuh terlalu keren buat ngelakuin hal serendah itu. Ini cara ngoreksi yang elegan, tanpa bikin mereka merasa diserang. Oke, selain pakai pujian buat naikin standar mereka, ada kunci kedua yang nggak kalah dahsyat, yaitu memanfaatkan kekuatan persepsi. Ini prinsip psikologis yang kuat banget. Gini deh gampangnya. Secara nggak sadar, kita semua itu terdorong buat memenuhi ekspektasi positif dari orang lain. Kita nggak mau ngecewain citra baik yang udah mereka lihat di diri kita. Semacam jaga image gitu. Coba deh bayangin skenario klasik ini. Temen kamu sering pinjam barang tapi suka lupa balikin. Nah, gimana caranya kita bisa menerapkan prinsip konsistensi citra di sini? Perhatiin deh gimana kalimat ini ngeframe ulang situasinya. Kamu nggak nuduh dia sebagai peminjam yang jelek. Malah sebaliknya, kamu puji dia sebagai teman yang baik yang ngerti cara menghargai barang orang lain. Kamu menciptakan sebuah citra positif yang pasti pengen dia jaga. Nah, ini yang memotivasi dia buat jadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Jadi, sekarang kamu udah punya 2 senjata psikologis baru yang super ampuh di dalam kotak peralatan komunikasi kamu. Intinya gini, 2 teknik ini bukan soal manipulasi ya, tapi tentang memahami sifat dasar manusia buat mendorong perubahan ke arah yang positif. Dengan memuji karakter dan menciptakan citra yang baik, kamu ngasih mereka motivasi dari dalam diri mereka sendiri buat jadi lebih baik. Nah, sekarang giliran kamu. Dengan bekal 2 kunci psikologis ini, coba deh pikirin perubahan positif apa, sekecil apapun itu, yang bisa kamu mulai inspirasikan ke orang-orang di sekitar kamu.